sebelum masuk ke materi kayaknya kita perlu ice breaking sebentar. Serica tolong dibuka videonya yang joget pinguin tadi. Boleh semuanya berdiri? Oke, sama-sama. Saya agak sedikit berbeda. Kalau Mem Tarida katanya dia sukanya megang mic. Kalau saya belum terbiasa, jadi saya pakai ini saja. Ya, kan? Dan jangan dipegang ya. Ini ada joget pinguin, joget pinguin ya, upin ipin salah, upin ipin. Jadi biar kita tidak tegang. Bahkan di pembelajaran pun boleh pakai ice breaking sebenarnya. Oke. Yang tadi yang mana? Goyangnya bebas-bebas. Berdiri Ya, juga, nanti bergerak. Abid berdiri juga. Pakai suaranya sih. Iya, jom. Suaranya boleh sih. Rasa Cak Isan itu. Mana Cak itu ya? Cak baju hijau itu. Jangan melok kayak gini, bro. Boleh, Pak. Di situ aja sih. Boleh, kanan. Ayo, dapat ayo. Kanan. Lagi. Dua dulu. Tangan dari atas. Oke, goyang. Iki lagi. B. Upin ipin, ayo joget dulu. Kanan dulu. Muter dulu. Oke. Oke, sedikit saja. Ya. Nanti waktunya untuk berjoget lebih banyak. Ya. Waktunya untuk berjoget lebih banyak. Ya. Ya baiklah. Kenapa biasanya kita ada ice breaking di dalam pembelajaran itu boleh biar otak kita, otak anak itu tidak tegang. Jadi mereka akan kembali lagi ke posisi nyamannya. Karena kalau biasanya sudah 1 jam gurunya berbicara, maka otak anak tadi sudah mulai tidak connect, sudah mulai tegang. Nah, kita kembalikan lagi ke posisi awal biar mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan. Nah ini sebenarnya kami ini kolaborasi, itu diperbolehkan. Kalau mau satu-satu itu terlalu banyak. Misalnya audiensnya sama tetapi pematerinya berbeda, itu agak monoton. Jadi ternyata kata fasilitator itu boleh berkolaborasi kalau CGP-nya 2 di satuan pendidikan tersebut. Tapi kalau dia cuma 1, dia mandiri. Artinya 6 bab tadi dia sampaikan secara mandiri. Kalau ini karena 6 berarti kami bagi menjadi 3-3. Yang pertama tadi Mem Tarida sudah menyampaikan materi tentang budaya positif, ya, terus keyakinan kelas, terus 3 motivasi. Nah sekarang saya akan dibawanya karena biasanya setiap 6 materi itu saling berhubungan. Pertama kita harus menciptakan budaya positif. Melalui apa? Melalui motivasi. Motivasinya dari mana? Dari diri kita. Dari diri kita. Setelah motivasi itu sudah terbentuk, kita tuangkan ke dalam peserta didik di dalam lingkungan sekolah. Melalui apa? Keyakinan kelas. Nah pada saat kita sudah berada di dalam kelas, ada lagi materi yang akan kita bahas, atau ada lagi posisi bagaimana kita berada di lingkungan kelas yang efektif. Boleh Kak Isa lanjut? Jangan terpaku dengan fotonya. Ya, lanjut Kak Isa. Ini yang saya ini ada 64 slide karena saya membuatnya 6 bab. Kalau yang Mem Tarida tadi dia ambil 1 sampai 3. Awalnya saya pikir satu PPT bisa kami ganti, ternyata saya punya PR sendiri, saya harus buat. Oke. Saya langsung ke ini Pak. Apa materi saya lupa. Gugup saya jujur. Apalagi di situ ada kata-kata terlambat datang ke sekolah. Jujur demi Allah saya
kayak sentilan dalam hati yang paling dalam jujur. Tetapi saya selalu berupaya terlambat datang ke sekolah, jangan terlambat datang masuk kelas sudah. Ya. Saya di kebutuhan 5 kebutuhan ya. Dan dunia berkualitas. Di slide keberapa? Tadi ada yang tertukar Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Iya. Oke. Iya. Oke. Nah, ini di atas Pak mulai. Oke. Slide 22. Oke. Motivasi 22 Pak. Ya. Ya. Ini materi saya di modul 1.4 kalau di LMS itu materinya, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang namanya kebutuhan dasar manusia pasti hal-hal sesuatu yang kita inginkan, pasti sesuatu yang kita harapkan, pasti sesuatu yang akan kita capai. Itu yang namanya kebutuhan. Nah, dalam setiap kebutuhan yang kita capai tersebut pasti memiliki tujuan masing-masing. Nah, bagaimana cara kita mencapai tujuan itu? Pasti kita memiliki caranya, ya. Terus semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang diinginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan tersebut. Artinya pada saat kita mencapai satu titik keberhasilan, itu artinya ada satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia yang sudah tercapai. Ya. Tetapi pada saat kita melakukan suatu namanya kegagalan atau kesalahan, itu artinya bukan gagal atau bukan salah. Ada satu kebutuhan dasar kita yang belum tercapai. Ya. Misalnya anak pada saat datang ke sekolah, misalnya anak datang ke sekolah dengan kondisi bajunya lusuh atau misalnya dengan muka ekspresi yang tidak bersahabat, pasti di rumahnya, di lingkungan keluarganya ada kebutuhan yang belum terpenuhi oleh anak tersebut. Ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan, ngapo kau datang cak ini, baju kau lusuh nih tak digosok, pasti ada sesuatu. Ya, atau pada saat anak melakukan kesalahan, ya, berarti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar itu yang belum terpenuhi. Nah, dari 5 ini boleh lanjut Pak Ica. Yang pertama, nah, ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini manusiawi semuanya. Ya, semua kita makhluk yang bernyawa pasti awal pertama kali pokoknya itu pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana cara kebutuhan ini terpenuhi? Melalui kesehatan, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan rumah, dan kebutuhan akan makanan. Nah, kebutuhan ini termasuk ke dalam bersifat fisiologis. Jadi kita diri dulu untuk diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa kenyang? Kita harus makan. Itu kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana kita bisa tinggal di rumah yang nyaman? Kita harus punya rumah dulu. Ya. Terus bagaimana kita bisa bekerja? Bagaimana kita punya semangat? Kita harus sehat dulu. Itu kebutuhan dasar yang pertama. Pada saat Bapak Ibu tadi melangkahkan kaki dari rumah, padahal tahu hari ini tidak ada kegiatan atau tidak ada jam kerja, ya. Tapi Bapak Ibu melangkah ke sini, kondisi pertama yang Bapak Ibu pikirkan adalah sehat. Belum Bapak Ibu memikirkan berita atau ilmu apa yang akan Bapak Ibu dapatkan dari kami berdua. Pasti yang pertama mikirnya sehat dulu. Sebelum sehat, berarti saya harus sarapan, saya harus makan dulu, ya kan? Biar saya bisa sampai jam berapa kegiatannya. Nah, bahkan kebutuhan reproduksi itu juga salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Reproduksi ini adalah berhubungan dengan keturunan, berhubungan dengan anak, ya, berhubungan pada saat menikah, memiliki anak itu ternyata kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena akan meneruskan yang namanya regenerasi kita, generasi anak cucu. Itu salah satunya. Lanjut Pak Ica. Nah,
Yang selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini untuk diterima. Nah, tiga kebutuhan lagi itu masuk ke psikologis. Nah, kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima ini koneksinya adalah kita dengan orang lain. Ya, kita ingin mendapatkan perasaan yang disayangi dan kita juga bisa saling mengasihi dengan orang, ya. Terus kita bisa diterima di lingkungan sosial atau lingkungan tempat kita bekerja. Itu pengakuannya. Jadi kalau saya selama saya berada di SMP 9 ini dari 2013, bahkan yang pertama kali menerima saya beliau, Ibu Kumala langsung saat itu sampai sekarang, artinya saya sudah merasa diterima di sini, ya kan? Terus bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan saya, kasih sayang saya di SMP 9? Ya, saya mendapatkan rekan kerja yang mendukung, rekan kerja yang di sini sama-sama mau berkolaborasi. Tidak ada di sini jujur rekan kerja saya yang mau menjatuhkan saya. Artinya kita memiliki kasih sayang yang sama, ya kan? Pada saat kita sudah memenuhi kebutuhan kasih sayang, kita merasa diterima, timbullah rasa kenyamanan, ya. Karena di situ perasaan yang ini, kebutuhan akan diterima di kelompok tertentu atau terhubung dengan orang lain, dengan teman, dengan keluarga. Istilahnya sudah menjadi bestie lah. Ya. Apalagi kalau kita dengan anak-anak, ya kan? Anak-anak bersama kita perhatikan beliau nyaman dengan kita, berarti mereka sudah merasa diterima dengan kita. Ya, kata Mem Tarida tadi ada misalnya memberikan pujian. Terima kasih ya. Oh, anak itu sudah merasa dikasihi oleh kita. Kebutuhan kasih sayang mereka yang mungkin sudah didapatkan di orang tuanya, sudah didapatkan lagi di gurunya. Nah, bagaimana kalau di siswa? Lanjut Pak Ica. Nah, kalau anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Gitu. Kalau mereka sudah merasa disukai di kelasnya, di kelompoknya, di lingkungan belajarnya, berarti kebutuhan itu sudah terpenuhi bagi mereka, ya kan? Mereka juga akan akrab dengan orang tuanya, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tuanya, terbuka dengan orang tuanya. Artinya kasih sayang yang mereka dapatkan di sekolah lebih lagi didapatkan di rumah, ya kan? Terus mereka juga akan suka belajar bersama, kerja kelompok, ya kan? Berarti mereka sudah merasa diterima di lingkungan itu. Nah, kasusnya di kelas, mungkin kelas kita sendiri atau kelas yang kita ajar, pasti ada salah satu siswa yang dia merasa bahwa dia belum diterima di lingkungannya. Ya, contohnya di kelas saya ada 84, ini di 83 ada. Ya, di 83 itu Bu. Jadi dia ini pada saat saya perhatikan semuanya semangat belajar, beliau tidak, anak ini. Bahkan saya kasih tahu dengan teman-temannya kalau mereka dia tidak merasa diterima di lingkungannya, kalian yang menerima, ya kan? Kalian yang harus menerima. Kalau ada tugas beliau tidak mencari, oke, kasihkan dulu. Bahkan itu kesadaran itu sudah tertanam di kelas 83. Ya kan, dia sudah tahu bahwa anak ini tadi kondisinya seperti ini. Pada saat ada tugas yang menganjurkan mereka harus berkolaborasi, oke, ini tugasnya, enggak apa-apa, tulis saja. Artinya kenapa? Pada saat yang lain menegur, dia menarik jilbabnya, menutupi mukanya. Gitu. Makanya saya panggil anaknya, kenapa? Ada apa? Kemarin saya ajak mereka bermain di luar, belajar di luar. Ternyata dia suka. Ya. Oke Aliana, saya sebut lagi nama anaknya. Dia lupa ya. Oke Aliana, ya. Apa nak jawabannya? Apa pertanyaannya? Apa? Gitu. Ini pertanyaannya. Aliana bisa nggak? Temannya nggak bisa. Coba cari, berpikir, mikir. Ini lagi kurang tepat, sedikit lagi. Kira-kira tambah kalimat apa? Atau buang kalimat yang mana? Ya kan? Berarti dia pada saat dia menjawab benar dan rekan kerjanya, rekan kelompoknya sudah bisa melangkah ke permainan selanjutnya, Aliana tadi sudah merasa diterima, ya kan? Atau kita, gurunya, terutama PR ini bagi gurunya, kita yang harus menerima Aliana, ya kan? Jangan nanti pada saat di akhir, oh anaknya seperti ini, jadi saya harus kasih nilai berapa?
ya kan? Jadi kita kasih terima dulu. Kita berikan kasih sayang kita kepada Aliana tadi, ya kan? Karena kalau kita sudah mengasihkan itu, anak yang lain akan pada saat kita instruksikan, kita kasih contoh, nah kondisi anak ini harus diterima, mereka akan mencontoh. Yang laki-lakinya itu super sekali di kelas 83, tidak pernah yang namanya mengintimidasi Aliana, walaupun dia sudah tahu kondisi Aliana tadi seperti itu. Itu yang saya support dari kelas 83, ya. Terus lanjut Pak Ica. Nah, ini namanya penguasaan, kebutuhan dasar yang ketiga. Kebutuhan dasar penguasaan ini adalah kebutuhan atas pengakuan dan kemampuan. Pengakuan atas kemampuan yang kita miliki, potensi, skill apa yang kita punya, kemampuan apa yang kita bisa. Biasanya orang-orang yang ingin memenuhi penguasaan ini adalah orang-orang yang memiliki daya ingin lomba, atau berjiwa kompetisi, berjiwa juang yang luar biasa. Jadi biasanya anak laki-laki kita, ya, contoh, jangan main bola pada saat jam olahraga. Mereka masih main bola. Mereka itu lagi memenuhi yang namanya kebutuhan penguasaan. Mereka bermain, tidak pakai pakaian olahraga, tidak pakai sepatu, bolanya nggak tahu dapat dari mana, tapi mereka tetap bermain. Mereka lagi mengasah skill mereka. Saya mampu, saya bisa main bola. Mereka memenuhi kebutuhan dasar atas penguasaan tadi, ya kan? Saya bisa main bola, saya bisa main bulu tangkis, ya kan? Atau saya bisa bernyanyi. Itu kebutuhan dasar yang mereka penuhi. Jadi pada saat memang kita guru, kita koar-koar, anak-anak jangan main bola, saatnya istirahat, sholat dulu, makan dulu. Sudah selesai sebentar, main lagi. Karena kenapa? Kebutuhan tadi belum terpenuhi secara khusus. Capek dulu, berkeringat dulu, baru mereka akan masuk dalam kelas. Kondisinya sudah panas, merah, bau badan, tapi mereka puas. Karena kenapa? Kebutuhan atas pengakuan tadi terpenuhi, ya kan? Karena kita tidak bisa memaksakan anak itu. Ada yang memang mereka intens di dalam kelas, ada yang di luar, ya kan? Nah, terus lanjut Pak Ica. Nah, dalam anak-anak yang saya bilang tadi, kalau mereka main bola berarti mereka sudah memenuhi yang namanya pengakuan. Saya mempunyai potensi, saya bisa main basket, saya bisa main futsal, ya kan? Makanya mereka akan main di luar jam olahraga. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya ingin menjadi pemimpin. Biasanya mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan mereka akan kecewa bila melakukan kesalahan. Ya, contoh, kita ada tim futsal. Mereka itu sebenarnya kalau kalah itu kecewa karena mereka merasa kebutuhan akan skill mereka tadi menurun, ya kan? Mungkin ya namanya kurang latihan, kurang persiapan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kalau anak tadi kalah. Oh, salah kamu nih anak, kamu tidak pernah latihan gini. Tidak, ya. Jadi kebutuhan akan penguasaan mereka tadi kurang, ya, belum terpenuhi. Makanya mereka akan kecewa kalau mereka akan kalah, ya kan? Tapi kalau mereka menang, pasti semangatnya akan lebih lagi. Pasti mereka akan menunjukkan pada saat dipanggil hari Senin, tim ini menang kemarin Mobile Legends. Mereka senang karena kenapa? Skill mereka di dalam bermain game itu terpenuhi. Ya kan? Nah, selanjutnya mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Tetapi ini perlu kita garis bawahi, ya kan? Karena ada yang sudah memenuhi kebutuhan dasar ini, tetapi mereka biasa saja. Memang ibaratnya bahasanya atau acak-acakan atau cuek. Ya, tapi kalau memang orang yang sudah tertanam pada saat saya juara satu atau saya dapat peringkat atau saya mendapatkan nilai yang bagus, mereka memang terarah ke orang-orang yang sistematik, yang rapi. Tetapi pada saat mereka yang main bola tadi, bukan berarti mereka tidak terarah ataupun tidak sistematik. Karena kebutuhan dasar, cara mencapai kebutuhan dasar itu berbeda-beda setiap anak. Lanjut Pak Ica. Nah, selanjutnya yang keempat itu namanya kebutuhan akan kebebasan, ya, akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup.
Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru atau menarik. Nah, pada saat anak memenuhi kebutuhan kebebasan ini, artinya kenapa? Ini, pada saat kita sudah menerapkan 3 jam belajar di dalam kelas, ya, izin keluar ke WC, ternyata belok ke kantin, belok ke lapangan. Inilah kebutuhan yang mereka harapkan, kebebasan. Jadi mereka itu ada waktunya 3 jam itu pengen merasakan kebebasan di dalam kelas, ya kan? Tidak selalu ada di dalam kelas, ya kan? Terus pada saat anak-anak sudah memulai memenuhi kebutuhan ini, atau kita saja yang di dalam ruang guru ini pasti lama nih nunggu pijat jam 3:30 keluar dulu. Itulah simpelnya, sedikitnya. Atau maaf, misalnya kita sudah ada makan dan minum, kita jajan di luar, ya kan? Kita kan pengen bebas, ya kan? Selain kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, ya kan? Jadi dia akan sinkron kebutuhan apa yang akan kita penuhi. Nah, pada saat anak datang ke sekolah dengan kondisi menangis, jangan dihardik dengan cara "Ngapo nangis na, ado apa?" Tidak. Tanyakan mengapa, ada caranya. Turun dari sini nanti kita akan masuk namanya posisi kontrol. Bagaimana cara kita memposisikan diri sebagai guru atau orang tua, ya kan? Jadi ada cara-caranya. Lanjut baca yang terakhir. Nah, ini akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang jika saya sudah melakukan sesuatu, atau ini adalah hobi saya. Karena saya sudah hobinya ini, skill saya ini terwujud, tercapai, maka kebutuhan ini saya akan merasa senang. Misal, di dalam pelajaran, anak itu tidak semuanya bisa menggambar, ya kan? Tidak semuanya bisa menggambar. Ada sebagian yang bisa menggambar. Yang bisa menggambar, mereka dapat menghasilkan karya gambar yang bagus. Karena kenapa? Kesenangan mereka. Nah, bagaimana yang tidak bisa menggambar tadi? Saya tidak senang menggambar, saya tidak bisa. Biasanya kalau bahasa anak, saya tidak bisa menggambar. Nah, bagaimana kita menanamkan, walaupun mereka tidak bisa menanamkan kesenangan, tetapi kita bisa membimbing, ya, membimbing agar tercapai kompetensi, ya, tujuan dari pembelajaran kita tadi. Tidak perlu kita menanamkan harus ada kesenangan dalam diri mereka terhadap gambar, tetapi arahkan mereka untuk mencapai tujuan dari pembelajaran, ya kan? Sama matematika, pasti tidak semuanya anak pada saat dikasih tugas dapat 100. Karena kenapa? Mereka berbeda, ya. Saya kurangi di pelajaran matematika, tetapi kalau diarahkan belajarnya berdasarkan rumus, pasti mencapai ketujuan pembelajaran tadi. Beda dengan orang yang benar-benar kesenangannya di bagian matematika. Oh, senang saya mengerjakannya. Nah, anak-anak yang kurang di matematika tadi dibimbing, diarahkan bagaimana tujuannya tercapai. Gitu. Selanjutnya Pak Isa. Nah, ini ada kasus, kita cari sama-sama kira-kira di bagian mana di dalam kebutuhan dasar tadi, 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, kasusnya adalah tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas seperti ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, kebutuhan apakah yang sudah Dimas penuhi? Yang pertama, pertanyaan dari ibunya. Bukan pertanyaan dari ibunya, jawaban dari Dimas. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kalau Dimas menjawab seperti itu, atau maaf kalau kira-kira kalau anak ibu Adri ya, atau siapa, anak ibu misalnya pada saat, ngaku kau nak belajar mobil? Jawabnya oleh, aku ingin merasa bangga dan keren. Kira-kira menurut ibu malah pemenuhan kebutuhan dasar apa yang ingin dicapai oleh anak tersebut?
Pengakuan atau kesenangan atau penguasaan. Pengakuan kalau dia aku merasa bangga dan keren, berarti dia diakui bahwa dia bangga dengan pemimpin, dia merasa bangga dan keren. Dan kalau dari jawaban dia, Ya, oke. Sekarang boleh kita buka Serica, kira-kira kebutuhan dasar apa? Boleh, silakan. Oh, 100 untuk ibu. Ternyata betul. Karena pada saat orang tua bertanya seperti itu, ya kan, dia ingin diakui kalau saya itu keren, ya kan. Saya sudah bangga, sudah diajarin dan bisa. Saya bangga dengan diri saya, ya. Saya pengakuan, ingin diakui kalau saya tadi bisa, ingin diakui atau dibilang keren karena saya sudah bisa menyetir mobil. Selanjutnya, pada saat Dimas menjawab lagi, biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-teman saya. Kira-kira kebutuhan dasar apa? Kebebasan atau kesenangan? Oke, kita geser lagi jendelanya Serica. Ternyata kemana? Keteteran? Atau kok bisa jawabannya kasih sayang? Rasa diterima. Karena kenapa? Di situ ada kalimatnya lagi Serica di slide kedua. Biar bisa jalan-jalan naik, maaf terpotong, mobil sama teman-teman saya. Tadi saya coba bilang mobil sama teman-teman saya. Kenapa di situ kasih sayang? Karena temannya akan menerima kalau dia sudah bisa bawa mobil, bisa ngajak kami jalan-jalan. Itu ya Pak Oka ya. Maaf tersebut ya. Gitu kan? Ya kan? Kasih sayang terpenuhi. Ya. Berarti kebutuhan Dimas tadi akan kasih sayang, ya, dan diterima di lingkungannya. Kawannya tadi ibaratnya nak ngambil lemaknya bahaya mungkin, ya. Atau kalau ada kesempatan ngaku enggak. Ya, kira-kira segitu ya. Oke, selanjutnya ada dua lagi nih. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, kata Dimas. Kira-kira kebutuhan apa yang Dimas penuhi? Kesenangan. Kesenangan ya? Bebasan. Pengakuan, penguasaan, atau apa ini? Coba. Coba. Ke. Deh, tepuk tangan untuk kita semua. Kira-kira alasannya apa? Ya bisa. Kenapa? Dengan pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Jawaban Dimas atau kebutuhan yang Dimas perlukan itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Kira-kira kenapa? Apa alasannya? Iya, karena di situ ada tempat-tempat yang aku suka. Kalau Dimas tidak mau pergi ke 16, berarti Dimas bertolak belakang. Ya kan? Ya kan? Berarti dia tidak akan pergi ke 16 atau ke Pasar Perum atau ke Pasar Pak Limo. Ya kan? Ternyata teman kita ada jauh dari utara, dia mau ke selatan, ke pasar sana. Dia ingin kebebasan. Ya kan? Nah, Ibu Idana pada saat kata Ibu Diana, dah ini, oh saya koneksinya terbangun. Bu Diana senang ke sana, beliau juga mau. Ya kan, kesenangan mereka berdua sama-sama terpenuhi. Coba misalnya kalau Bu Diana bilang apa, udah kita pergi ke Megaria. Ayo becek, ini berarti tidak suka. Ya kan? Tapi kalau sama-sama suka pasti akan pergi. Ya kan? Jadi kebutuhan akan kebebasan ini bisa kita tuangkan kemana saja. Kayak saya, Bu, jujur saya kalau pusing, stres, tetap saya akan kerjakan tugas saya.
fokusnya saya harus selesai dulu. Fokus, jadi saya ada istilahnya cuci mata. Tapi kalau orang cuci matanya ke mall, lihat pemandangan, kata ibu kemana tadi, go lihat dulu ke yang luas-luas, yang hijau-hijau. Ya, kalau merasa kebebasan saya mata atau seperti itu, saya cukup satu, Bu. Bukan, kemana? Bukan, kemana? Ke toko perabotan. Iya. Saya jujur melihat perabotan yang rapi. Oh, mata saya itu seperti tercuci oleh daun sirih, jadi bersih lagi. Ya kan? Sama dengan Memus ini. Ya, ke daun, ke serbu lagi tidak apa-apa. Lihat yang plastik-plastik murah itu, rapi. Oh, cuma harganya, oh bagus sih ya. Apalagi kalau main ke rumah siapa misalnya Ibu Ida yang sering ya, lihat di lemari Ibu Ida, bagus nih, rapi nih. Itu cuci mata bagi saya, ya kan? Jadi tidak perlu saya harus nonton ke mall, makan makanan yang enak. Lihat aja apa ya, ke daun, ke DIY atau ya, iya, ya kan? Lihat yang tersusun rapi, bukan mau membeli, tapi jingoknya rapi itu lagi lah senang mata orang. Itulah cuci mata saya. Hah? Ya, ya kan? Jadi melihatnya itu senang saya. Ya. Terus yang terakhir, kata Dimas, menyetir mobil itu seru. Kira-kira kebebasan apa, kebutuhan apa yang Dimas penuhi di sini? Kebutuhan akan? Coba kita lihat. Mungkin ada yang kesenangan ya. Kemana ayo Ting? Kesenangan. Karena kenapa? Pada saat dia menguji adrenalinnya dengan menyetir mobil, Dimas akan merasakan kesenangan. Ya kan? Kesenangan. Ya kan? Ya kan? Ada juga yang biasanya dia senangnya dengan cara yang berbeda. Ya kan? Oh, saya senangnya naik kendaraan umum. Oh, saya senangnya misalnya pergi ke sana. Atau saya akan senangnya bisa kalau dengan anak-anak, saya senang misalnya olahraga dengan anak-anak. Tidak mau kalau saya olahraga sendirian. Berarti kebutuhannya itu beda-beda. Ya. Terus kalau 5 kebutuhan ini hanya satu terpenuhi, pasti akan tidak sinkron. Makanya kita akan bertahap bagaimana cara kita memenuhi satu persatu dari kebutuhan ini. Makanya tujuannya adalah pada saat kita fokus ke satu titik, kita fokus akan kebutuhan itu, kebutuhan apa yang akan kita ciptakan di sana, yang akan kita terima. Ya, lanjut Serica. Oke. Nah, ada tadi 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada dunia berkualitas. Kira-kira dunia berkualitas itu seperti apa? Dunia berkualitas itu adalah pikiran kita, ya kan? Dimana dalam pikiran itu kita menanamkan hal-hal yang berkualitas, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang ingin kita capai. Tapi kita tidak bisa masuk ke dunia itu. Karena kenapa? Itu sama seperti harapan. Isinya bisa berupa orang-orang, benda kesayangan, ya kan? Atau hal-hal yang terbaik yang ingin kita capai. Contoh, dunia berkualitas kita yang kita impikan di dalam dunia pendidikan pasti. Yang pertama, menginginkan anak murid kita tadi sukses lebih dari kita. Gitu. Kita tidak bisa masuk ke sana, tapi ada dalam pikiran kita. Atau teorinya seperti album, yang mana di dalam album itu kita akan menyortir, hanya mengambil foto-foto terbaik saja. Di dalam HP Bapak Ibu semuanya, jujur semuanya, kalau di situ pada saat berfoto, ada foto masuk di grup kita dulu, atau di kedinasan, tidak ada kita. Apakah akan kita ambil fotonya? Nah, Bu Diana, hapus. Dan kenapa? Enggak ada kita, ya kan? Nah, ibaratnya kalau dunia berkualitas itu seperti itu, ya kan? Kita akan menempatkan yang baik-baik, ya. Oh, foto aku ini 5 kali ke foto, angle-nya yang ini cocok, 4 yang tidak cocok, hapus. Berarti cuma satu yang masuk dalam kualitas tadi, ya kan? Sama seperti anak kita menginginkan, apalagi di
KM, kurikulum merdeka, 6 dimensi. Dunia berkualitas kita 6 dimensi. Setelah anak itu keluar dari SMP 9, harapan kita 6 dimensi itu bisa tertanam. Ya, setelah ditertanam akan terwujud oleh anak itu sendiri. Ya kan? Kalau kata tadi beriman bertakwa itu sudah tertanam. Bahkan di rumah mereka sudah melaksanakan sholat. Ya kan? Tapi kalau di rumah, apakah anak itu sudah mandiri? Jawabannya mungkin belum. Karena kenapa? Anak kita ini datang dari hampir beberapa persen ekonomi ke atas. Kemungkinan besar anak kita tidak ada yang namanya membersihkan tempat tidur sendiri, ya kan? Atau tidak ada anak kita yang menyiapkan seragam sekolah untuk hari Senin sendiri, ya. Nah, bagaimana mandiri dari profil pelajar Pancasila itu tertanam di sekolah, bukan hanya dalam penugasan, bukan hanya dalam kegiatan mandiri, tetapi dalam sekolah, dalam rumah, maaf. Ya kan? Saya selalu bilang ke anak-anak, mungkin kalian tidak pernah yang namanya menyapu, mungkin kalian tidak pernah yang namanya mencuci piring di rumah. Nah, di sekolah kalian terapkan menyapu. Mengapa tidak kalian terapkan di rumah? Artinya mandiri tadi harus sinkron, harus sama, ya kan? Gotong royong. Mereka di sini sama-sama mempersiapkan atau menyelesaikan kegiatan jam ke 0. Tetapi kemungkinan mereka belum melaksanakan gotong royong itu di rumah, ya kan? Karena mereka pada saat gotong royong bukan gotong royong tapi bermain kalau di rumah, ya kan? Kalau orang tuanya selalu mengawasi, mengontrol, pasti terjadilah gotong royong yang bagus tadi. Tapi kalau orang tuanya, nak kerjakan ini sama-sama, mereka main dulu, ya kan? Tapi kalau di sini lihat, gurunya mengontrol. Kegiatan gotong royong itu seperti Ibu Tarida bilang tadi, terharu melihatnya. Sama-sama menyapu, melipat terpal tadi 2 orang, 3 orang, mengangkutnya sama-sama. Berarti terarah. Ya, pada saat dimensi itu, ya, atau menanamkan dimensi profil pelajar Pancasila masuk dalam dunia berkualitas anak, itu harus kita arahkan, harus kita kontrol, ya kan? Harus kita selalu tekankan, itu, ya. Selanjutnya Pak Ica, lanjut. Oke. Nah, ini salah, maaf ada pihak yang kelas ini materi Tarida lewatkan saja saya, slide-nya saya tertukar. Nah, ini materi saya selanjutnya. Setelah tadi anak atau kita sebagai guru sudah mendapatkan kebutuhan dasar mana yang sudah kita penuhi, baik di rumah, di sekolah, sekarang ada namanya 5 posisi kontrol. Nah, di sini ya, Dian Gosri ini dalam bukunya mengumumkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Di situ kita garis merahi perlu meninjau kembali. Artinya kalau ditinjau kembali itu bukan dalam artian salah ya. Kira-kira apa yang harus kita perbaiki? Nah, bisa tidak dilakukan. Bagaimana? Apakah sudah berjalan efektif? Ya, apakah sudah berpusat pada murid biar sesuai dengan kurikulum merdeka? Apakah sudah memerdekakan? Ya. Nah, kata-kata memerdekakan ini yang susah karena awal pertama kali Pak Nadiem menggaungkan namanya kurikulum merdeka. Merdeka itu seperti ini. Dalam pemikiran semua guru yang namanya merdeka itu mereka lepas dari tanggung jawab. Awal pertama kali. Anak itu akan bebas begini kita nyimak baik. Merdeka. Keluar dari penjajahan. Tetapi ternyata bukan seperti itu maknanya. Ya. Terus apakah sudah memandirikan murid? Bagaimana caranya dan mengapa? Nah, makanya di sini perlu kita meletakkan posisi yang mana agar berjalan efektif, berpusat, memerdekakan, memandirikan, dan berpusat pada anak, berpusat pada murid, sejalan dengan kurikulum merdeka. Betul? Lanjut Pak Ica di posisi pertama. Nah, ini adalah posisi kita sebagai guru atau orang tua ya. Pertama adalah posisinya penghukum. Di mana posisi saya? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat
lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu biasanya. Kamu selalu saja yang salah. Kau lagi ke kantor, kau lagi masuk TK, kau lagi. Ya kan? Nah, ya kan? Terus dalam pembelajaran, kau lagi ngumpul terakhir kemana kau tadi? Nafis anakku dewe, Salahuddin anakku dewe, siap sir, ya kan? Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Karena tujuannya adalah akan menghukum. Dengan menghukum anak, tujuan dari guru tersebut cara beliau yang paling bagus. Nah, sekarang lanjut Pak Ica. Nah, posisi penghukum biasanya akan berbicara dengan suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk bahkan berhardik. Biasanya, kau lagi yang terlambat. Melotot, ditunjuk, ya kan? Jam berapa kau bangun? Karena itu nunjuk aku dewek. Jam berapa kau bangun? Kenapa kau terlambat? Nggak usah siswa, aku dewek. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Aku dewek. Nah, aku bu lah bangun subuh. Salah tak kau? Lupa. Aku dewek ibaratnya. Tadi lupa. Kenapa masih terlambat? Masak dulu. Makannya berbini. Nah, ibaratnya. Bukan gitu ya. Bukan gitu. Ya, ibaratnya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya tanyakan kepada diri kita sebagai atau memposisikan diri sebagai penghukum. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti tadi? Pada saat muridnya datang terlambat. Sama dong perasaan aku kalau aku ditegur buku malu. Cuma aku dewe yang tahu. Nggak aku cerita ibaratnya. Ya, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, marah lagi, nyoret buku, salah lagi. Dia akan mengeluarkan emosinya. Sudah kena marah, kena hukum, ditunjuk-tunjuk, keluarlah emosi di murid tadi. Sudah kalau saudara dekat ke aku, nyepi dia. Nah, biasanya kalau di dalam kelas. Makanya pada saat anak sudah dihukum, pada saat masuk di kelas, teman-temannya jangan mendekat. Karena bisa jadi temannya tadi bisa menjadi sasaran luapan kemarahan anak. Ya kan? Dia mengeluarkan emosinya, tidak dipendamnya. Itu adalah posisi penghukum. Nah, selanjutnya ada posisi apa lagi? Kira-kira kita di sini posisinya apa? Belum ya? Kita cari lagi. Kita di posisi yang mana? Lanjut, yang kedua. Posisi pembuat merasa bersalah. Nah, dalam posisi pembuat merasa bersalah ini biasanya gurunya ngomongnya lembut, tapi nyelekit. Itu bahasanya. Lembut, tapi nyelekit, tapi dalam. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Itu. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut oleh guru biasanya, ibu, bapak sangat kecewa sama kau, ya kan? Hening, anak Talina, gitu, kecewa, ya. Berapa kali bapak ngomong, ya, sudah dikasih tahu terus, masih salah. Hening, anak tadi, yo men, yo sir. Nah, terus lanjut lagi, nak cak mono. Coba kalau untuk kau tahu, gawe kau di sini cak mana? Kecewa dah mereka, sedih dah untuk kau. Nah, itu bahasanya membuat kondisi anak akan menjadi, dia sudah tahu bahwa salah, tapi penekanan salah tadi ditekan lebih dalam. Kita yang membuatnya, kita yang memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Oh iya, aku nih salah, aku nih cak ini, ngaku tugas tidak gawe, ya kan? Terus murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang terdekatnya. Apalagi tadi sudah ada bilangnya,
Gek kasih tahu orang tua kau gawe kau cak ini. Di rumah dia lah was-was. Kita tidak WA orang tuanya. Tapi dia sudah pasti menantikan Oser yang tadi ngomong nak ngubungi orang tuaku. Gitu. Jadi pada saat kita baru ngomong, gek kami WA ya, tidak apa-apa ya, se-WA ya, atau kita telepon sama-sama ngomong. Di rumah itu jadi bahan pikiran, ya. Mereka merasa, oh aku tadi kata orang tua aku ngomong baik-baik di sekolah, jangan ini, jangan itu, aku mengecewakan mereka. Sedih. Dia tahu posisi dia salah, tetapi kita tekankan lagi kesalahannya. Nah, biasanya kalau guru dalam posisi membuat merasa bersalah ini, biasanya lanjut Pak Isa akan berbicara tadi, suaranya memelas, ya kan? Halus tapi nyelekit bagi anak, ya, sedih. Bahasa tubuh merapat ke anak, lesu, ya kan? Sama kita tahu kondisinya dengan anak, tapi nyelekit omongan kita tadi halus, ya kan? Nah, di situ mungkin ada kalimatnya, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan bapak, ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan guru, ya? Atau saya benar-benar kecewa atas tindakan kamu, ya kan? Berarti mereka tadi kalau gurunya sudah kecewa dengan siswa, mereka akan merasa bersalah, ya kan? Nah, hasil yang kita dapatkan pada saat kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, murid akan selalu merasa bersalah, ya kan? Terus bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya atau orang tuanya, ya kan? Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu yang akan kita dapatkan apabila kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Terus lanjut Pak Ica. Ya, karena waktu takut ya. Nah, sekarang yang ini posisi kita sebagai guru memposisikan diri sebagai teman, sebagai bestie bagi mereka. Apakah kita selama ini sudah menjadi bestie bagi teman-teman kita? Apakah posisi itu adalah yang terbaik bagi kita atau yang terbaik yang didapatkan oleh anak? Nah, di sini pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak akan kita menyakiti murid karena bestie, teman, ya kan? Tapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Ada negatifnya, ada positifnya. Kalau kita menganggap atau memposisikan diri kita sebagai teman mereka. Posisi positifnya, di sini akan ada hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, betul? Ya kan? Temannya nurut dengan kita, ya kan? Apa perkataan kita dia nurut. Karena kenapa? Kita sudah membantunya. Kita sudah berteman, kita sudah masuk ke jiwa mereka, anak-anak SMP, jadi kawan, ya kan? Kita bantu, ya kan? Terus kata-katanya biasanya seperti ini, ayo bantulah bapak ibumu, bawa ke buku ke ruang kelas, kira-kira. Atau, ya kan? Karena kita sudah membantu siswa, kita ingatkan kembali, kamu lupa ya, pernah nolongmu. Ya kan? Kita ingatkan kembali, ya kan? Atau sudah kali ini tidak apa-apa ya. Agak biar serba yang bereskan. Makasih sir, kami balik duluan ya, kata anak tadi. Teman, ya kan? Teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu guru teman saya, taunya sekarang dia tidak bisa bantu aku, ya kan? Terus murid merasa dikecewakan oleh guru tadi, oleh temannya, ya kan? Dan tidak akan mau berusaha lagi. Kita suruh kurang dia, ya kan? Karena kita sudah pernah satu kali mengecewakannya. Nah, hal-hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Benar yang ini Bapak Ibu. Ya, kalau kita menempatkan posisi kita sebagai teman dengan murid, pasti dia akan hanya ibaratnya nurut dengan kita, belum tentu nurut dengan seijah dengan guru yang lain. Atau contoh kecilnya seperti ini, saya ngajar di kelas 84, tidak mengajar di kelas 85, ya kan?
berarti yang dekat dengan saya hanya 84. Pada saat saya masuk ke 85, mereka akan biasa saja, asing. Bahkan mungkin pernah terjadi karena beliau bukan guru saya tidak bersalaman. Nah, ya kan? Banyak anak murid kita seperti itu. Karena kenapa tadi? Ya kan? Guru hanya berteman dengan siswa-siswa tertentu. Ya kan? Kita memposisikan diri sebagai teman siswa di kelas kita atau kelas yang kita ajar. Ya kan? Nah, biasanya Serica lanjut. Nah, tadi di posisi teman, suaranya ramah, akrab, bermain-main, bercanda, ya, bahasa tubuh merapat pada murid, tersenyum, tertawa-tawa dengan murid. Karena kenapa? Mereka nyaman dan kita memposisikan diri kita sebagai teman. Tetapi hasil yang akan didapatkan, ya, kalau kita memposisikan diri sebagai teman pada murid, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Itu positifnya, ya kan? Ini termasuk dampak yang positif. Tapi negatif tadi, ketergantungan hanya dengan satu guru. Ya, akibat lain dari posisi teman, dari kasus di atas, Adi hanya akan berusaha sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Ya kan? Misalnya, Mem Diana di sini wakil sarana prasarana. Kelas dia tiga kelas misalnya yang Mem Diana ajar. Pasti 3 kelas ini pada saat Mem Diana, nak tolong nak ini cepat. Tetapi kelas yang lain belum tentu. Karena kenapa? Mem Diana tidak di sana, ya kan? Mereka menganggap Mem Diana bukan teman saya. Guru di sini tapi posisinya bukan teman saya. Ya kan? Nah, lanjut di posisi apa? Kira-kira di sini saya jujur, saya pernah di posisi ini dan sampai sekarang bahkan mungkin masih di posisi teman ini. Lanjut Pak Ica, di posisi apa? Pemantau. Nah, di posisi pemantau ini adalah guru yang mengawasi. Biasanya guru ini menyiapkan catatan, ya kan? Misalnya anak tadi membuat kesalahan, ini dicatatkan Sir, kau terlambat sudah 3 kali. Nah, ada catatan, ya kan? Dia tidak akan marah, tetapi dia berdasarkan catatan tadi, berdasarkan analisis gurunya, ya kan? Nah, biasanya dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, kamu tahu tidak peraturan sekolah kita apa? Itu biasanya. Atau apa yang telah kamu lakukan? Atau juga sanksi atau konsekuensinya apa yang berlaku di sekolah kita? Ya kan? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. BK, ya kan? Berapa kali kau masuk BK? Misalnya, kalau dia sudah pernah berkunjung ke BK atas suatu permasalahan, ya kan? Terus posisi ini akan menggunakan stiker, klip catatan, daftar cek. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus yang awal tadi, ya kan? Hanya mengandalkan catatan, ya, tidak ke kontrolnya, tetapi hanya ibaratnya teori bahayana atau prakteknya, ibaratnya, ya kan? Yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya, kita nyungguh ke catatan ini. Nah, kamu sudah berapa kali tidak ngumpul tugas? Itu posisi pemantau. Nah, kira-kira lanjut Mbak Ica. Nah, di sini penantau ada kayak kalimat, ya. Di sini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Artinya pada saat jam istirahat Adi tidak akan keluar, gurunya tidak akan keluar. Posisinya memantau, menunggu Adi menyelesaikan tugasnya karena keterlambatan tadi. Nah, hasilnya kalau kita memposisikan diri kita sebagai catatan, sebagai pemantau, ada checklistnya. Hasil yang akan didapat oleh murid adalah murid memahami konsekuensinya. Dia tahu karena ada catatan kesalahan tadi.
tahu kalau saya akan mendapatkan konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah misalnya. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Mengapa murid tidak dibuat tidak dimarahi? Ya, tetapi di sini ada kata-kata murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, karena pada saat dia mengerjakan tadi dia ditunggu, ya kan? Dia tunggui di kelas. Jadi kapan dia nggak nyamannya? Ya kan? Nah, guru tetap harus memantau murid. Kalau gurunya keluar, adik tidak akan mengerjakan tugas yang terlambat tadi. Itu posisi pemantau. Nah, kira-kira ada tidak di sini kalau anaknya ada tugas kita tunggui sampai selesai atau terlambat? Atau juga mungkin sini, nak kemarin kamu tidak ikut ulangannya, ayo ikut ke ruang guru kita ulangan sesurat. Kerjakan di mana? Duduk di situ. Sir masuk kelas lain ya. Nah, tinggal anaknya dikerjakan, nyaman dia. Coba kalau kita di situ bergerak dikit, ya kan? Nak nyok ke wah, udah ngerti. Nanya kawan tak berani. Memantau, ya kan? Berdasarkan catatan, berdasarkan checklist, ya kan? Nah, lanjut di posisi terakhir. Nah, ini posisi manajer, puncak dari 5 posisi tadi. Ya, posisi manajer. Seperti apakah posisi manajer ini? Nah, posisi manajer ini apakah sudah kita terapkan atau bisakah kita menerapkannya? Ya, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Bersama dengan murid. Mempersilakan murid bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kalau penghukum dimarahi, ya kan? Kalau teman tadi besti, kalau pemantau pakai catatan, kalau membuat merasa bersalah sudah tahu salah tekankan lagi kesalahannya. Nah, sekarang di sini kita ingin menjadi atau memposisikan diri kita sebagai manajer. Artinya pada saat ada kasus itu menyelesaikannya secara bersama-sama, ya kan? Jangan langsung sudah larilah keliling lapangan. Tidak, ya kan? Terus kita harus di sini menanamkan rasa bertanggung jawab atas perilaku, ya kan? Atau kita harus mendukung murid kira-kira agar kamu tidak terlambat lagi, agar kamu tidak terlambat lagi. Apa yang harus kamu lakukan, ya kan? Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, ya kan? Artinya kalau kita di posisi teman dan pemantau sudah seimbang kita bisa laksanakan, kita sudah bisa melangkah ke dalam namanya posisi manajer. Kita memiliki catatan, kita memiliki solusi bersama, ya. Kita juga dapat membagikan perilaku anak atau membuat rasa bertanggung jawab kepada anak terhadap masalah tadi, ya kan? Nah, walaupun sewaktu-waktu kita bisa saja, padahal saya ini sudah manajer, tetapi kenapa saya kembali lagi ke posisi teman? Bisa, tidak apa-apa. Atau saya sudah di posisi manajer, tetapi saya ke pemantau, ya kan? Karena di sini adalah keduanya. Kita bisa memantau anak, mengontrol anak, kita bisa berpihak kepada anak, kita bisa memerdekakan anak, kita bisa menjadi teman anak, itu, ya kan? Nah, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang tadi sedikit yang disampaikan oleh Menteri. Di restitusi itu ada lagi tahapannya. Artinya apa? Pada saat tadi materi saya pertama, kebutuhan dasar tidak terpenuhi, terjadilah masalah siswa. Posisi gurunya sudah menjalankan posisi manajer atas satu masalah siswa tadi. Nah, bagaimana caranya biar posisi manajer ini berjalan dengan baik? Karena kan kita ingin memecahkan masalah anak melalui restitusi tadi, kolaborasi pemecahan masalah bersama-sama dengan anak, ya kan? Nah, bahkan di sini yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid itu bertanggung jawab atas kesalahannya.
ya kan? Nah, di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Lanjut, Mbak Isa, sedikit lagi pertanyaan. Nah, di sini kalau di posisi manajer, kita lebih menekankan konsekuensi apa yang akan diterima oleh anak apabila mereka melakukan suatu kesalahan, ya kan? Karena di situ berkolaborasi. Kita arahkan anak itu akan secara sadar ingat akan konsekuensinya apabila mereka sudah menanamkan posisi manajer untuk diri mereka sendiri, ya kan? Nah, di situ biasanya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, ya kan? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu posisinya. Jika kamu sudah memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, motivasi apa yang ingin kamu bentuk, ya kan? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi semua perkataan ini yang keluar dari manajer, baik itu siswa ataupun anak, akan keluar sendirinya dari anak, ya kan? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing, mengontrol, mengarahkan agar masalah setiap anak pecah, ya, atau terpecahkan sesuai dengan posisinya, sesuai dengan alur yang baiknya. Kira-kira nilai baik apa yang akan diterima oleh anak dan guru, ya kan? Di situ mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Pada saat anak masuk BK, kalau kita tidak memecahkan masalah anak itu dengan baik, pada saat dia masuk ke kelas, dia akan menyendiri, terpecah dari kelompoknya. Kenapa? Kau masuk BK ya? Kenapa kau masuk BK terus? Tetapi kalau di BK dia mendapatkan penguatan, pada saat dia masuk ke kelas akan bercerita ke temannya, begini pemecahannya. Tidak langsung menyalahkan anak masuk BK, ini ya. Karena kalau kita tanda tangan surat perjanjian, materai, panggil orang tuanya datang, menyisihkan waktu kerja, selesai, anaknya masuk kelas, oh wong tua tadi datang ke sini ya. Ya kan? Ngapo? Kau pulo, ada wong ke. Tetapi kalau anak sudah memposisikan ini atau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, anak sudah bisa menjadi manajer yang untuk diri sendiri. Pada saat masuk ke kelas, apa jawaban anak dengan teman-temannya? Alhamdulillah, masalah saya sudah selesai. Kedepannya saya akan lebih baik lagi. Jadi dia tidak akan lagi, ini kan kau yang urusan uang. Nah, itu biasanya anak. Ya, lanjut baca. Lanjut lagi, ya kan? Nah, fokus ada pada murid, ya. Terus bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun bila guru memposisikan diri sebagai manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab dari kesalahan tadi kepada muridnya bersama-sama, ya, untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan, jangan diabaikan. Selesai kalau dewek dengan wali kelas kau, nah datanglah ke BK, nah itu temui guru piket, nah keluar, nah keluar, tegak depan pintu, nah misalnya ke WC terus kau keluar ke WC terus, belajarlah di WC, nah cari wali kelas, minta tanda tangan wali kelas, nah ya, panggilan kepada Pak Zul, panggilan Pak Panzi, ya kan? Nah, namun perlu disadari tujuan akhir dari kelima posisi ini adalah guru pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Apa yang akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ya, memang susah di posisi manajer. Ya, saya juga belum sepenuhnya. Terkadang masih lebih banyak persentase saya memposisikan diri ke teman saya, jujur.
Ke posisi pemantau, saya hanya memiliki catatan anak yang saya ajar. Apabila misalnya ada anak yang mendapatkan kasus tetapi saya tidak mengajarnya, saya tidak memposisikan diri saya sebagai pemantau kepada anak tersebut. Ya kan? Memang susah untuk menjadi manajer, apalagi menjadi kepala sekolah, Bu, ya. Susah ya. Ya kan? Ya? Oh, tidak katanya ya. Kalau sudah berjalan tidak. Ya, tidak. Oke, lanjut. Nah, ini di sini motivasi eksternal itu akan muncul identitas gagal pada murid atau identitas sukses. Nah, motivasi intrinsik itu terjadi di posisi manajer dari dalam murid dan dari dalam siswa, ya kan? Nah, di sini guru berbuat kalau dia memposisikan diri sebagai penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Itu guru. Bahkan ada kasus baru lagi, cerita guru, ya. Terus membuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ceramah, lah tahu anak tadi salah, diceramai, biar makin salah. Kalau di posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid, yo tidak apa-apa, agak jangan lagi yo, ayo, terima kasih sir. Nah, pemantau menghitung dan mengukur sudah berapa kali terlambat. Ini catatannya, ya kan? Nah, kalau di manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi intrinsik siswa, ya itu. Lanjut Pak Iza, ada hasil. Lanjut, ya ada hasil. Nah, hasil apabila kita memposisikan diri kita sebagai pemarah, anak akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Itu hasil yang akan didapatkan oleh anak. Terus kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah, anak akan menyembunyikan atau anak akan berbohong, menyembunyikan kesalahan. Tidak, aku tidak cak itu. Nah, ya kan? Terus kalau kita memposisikan diri sebagai teman, hasilnya apa kepada anak? Anak akan ketergantungan. Itu, ketergantungan. Kalau tidak ada kita, pikirnya tidak ada gojek yang bisa saya pinjam. Gitu. Ya kan? Padahal banyak. Ya kan? Atau ngapun aku serhergonya bisa ke sini. Ya kan? Terus kalau kita memposisikan sebagai pemantau, hasil yang didapatkan oleh anak itu adalah menyesuaikan bila diawasi. Kalau ada gurunya aku nurut, nanti gurunya tidak pegawaikan. Itu diawasi, ya kan? Terus kalau hasil kepada anak posisi sebagai manajer, menguatkan watak dan karakter, keluar dari karakter baiknya, ya kan? Akan tertanam jiwa baiknya. Ya kan? Mereka akan bisa mengeluarkan, saya ingin membahagiakan orang tua saya ingin menjadi polisi, saya ingin kuliah di sini, SMA di sini. Itu suatu keinginan anak, ya, keinginan anak. Jadi kalau kita bisa memposisikan ini, hasil yang akan kita terima terhadap anak itu akan kembali lagi ke dunia berkualitas, akan mencapai dunia berkualitasnya dengan cara yang baik. Gitu. Lanjut Pak Iza. Oke, ini apa nih? Oh, dampak pada murid, ya. Biasanya ini dampaknya pada murid. Kalau dia sudah dihukum, murid itu akan mengulangi kesalahannya lagi, ya kan? Kalau dia sudah membuat merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri, ya kan? Merasa gagal. Yang tadi, kalau dia menjadi teman, guru menjadi temannya, tergantung tidak mandiri, ya kan? Kalau guru memantaunya, dia akan tertib, ya kan? Dia akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman kalau sudah dipantau oleh guru. Terus kalau dampak pada murid lagi, kalau di posisi manajer, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Itu. Jadi pada saat kita sama-sama sudah menanamkan manajer, baik anak ataupun gurunya, sama nanti evaluasinya. Mereka akan menjadi diri yang lebih baik setelah keluar dari BK, karena di situ ada identitasnya,
Ya kan? Mau identitas gagal yang kita ciptakan kepada anak atau identitas sukses. Nah, melalui identitas sukses tadi dapat kita lalui atau dapat kita kenalkan kepada anak melalui apa? Mau posisi teman tapi dengan konsekuensi ketergantungan, mau posisi pemantau tetapi harus dipantau terus konsekuensinya, mau posisi manajer, mereka bisa sendiri. Gitu. Ya. Lanjut sepertinya. Nah, dikit lagi setelah ini kita break sebentar ya. Bu ya, nggak apa-apa ya, tapi sedikit lagi, materinya tinggal satu lagi. Ya. Nah, di sini kira-kira kita maaf mungkin saya bilangnya introspeksi diri. Ya, di sini kira-kira posisi apa yang telah Bapak Ibu posisikan di rumah dan di sekolah? Kalau di rumah bisa terhadap anak, keponakan, ya. Kalau di sekolah artinya dengan siswa. Nah, di sini ada 2 garis kontrol. Kira-kira dalam 1 menit posisi Bapak Ibu di rumah terhadap anak ataupun keponakan di posisi keberapa? Bisa terpakai semua di rumah. Ya, kalau saya jujur, ya, dengan keponakan-keponakan saya memposisikan di 1, 2, 3. Pada saat muncul pertanyaan ini di LMS dan harus kami jabarkan, jujur, keponakanku kalau salah aku hukum, cuci piring, ya kan, suruh nyapu, keponakanku. Terus kalau dia melawan orang tuanya pasti aku ngomongin, ngapul kau melawan orang tua kau, ya kan? Terus jadi teman, Cek, biasanya Aceh atau Mang, belikan aku paket, oke. Nah, jadi kawan. Tapi kalau untuk pemantau belum, karena saya tidak bisa memantau satu persatu, jarang berkomunikasi, apalagi manajer belum, ya belum. Saya belum menanamkan motivasi intrinsik kepada anak keponakan saya. Iya, mungkin sudah ada tapi sebelum maksimal. Baru bilangnya sudah jangan melawan orang tua ya. Nah, itu baik. Ya kan? Terus kalau di sekolah, kalau saya tadi dikit, saya masih di teman. Ya, susah mau kedua, 4 ataupun 5. Oke, Bapak Ibu, karena azan kita break sebentar. Selagi break boleh Bu ya? Kopi break boleh. Silakan. Ini kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Komala, di luar ekspektasi kami. Awalnya kami hanya menyiapkan snack saja karena anggotanya hanya 20, tetapi kata beliau ini baik untuk seluruh guru. Jadi seharusnya guru harus ada. Kami langsung mikir, oh harus berapa? Karena kalau dari biaya mandiri, ya kan? Mandiri. Jadi kami mikirnya dengan Bu Tarida, gini awalnya agak berat. Tapi kata Ibu, itu bisa begini, ini bisa karena ada dampak baiknya untuk sekolah gitu. Kan? Oke, Bapak Ibu silakan nanti kita lanjut lagi. Kopi sebentar, boleh panitia? Menyiapkan sendiri. Bapak Ibu, terima kasih Pak Eko, Ibu Tarida, membuat saya terharu. Bapak Ibu benar-benar luar biasa terharu ya. Inilah saya berani menetapkan diri. Bapak Ibu silakan sambil makan. Menetapkan diri sekolah kita sebagai sekolah ramah anak. Saya yakin Bapak Ibu bisa ya apa yang sudah diarahkan teman-teman tadi. Positif ya, budaya positif di dalam mengembangkan karakter yang baik bagi peserta didik. Terharu Bu, saya Bu, benar-benar terharu luar biasa ya. Oh iya Bu, tidak apa, manusiawi Bu ya, kita salah itu, tapi kita ini saya salah ya. Ternyata selama ini anak itu harus pintar matematika saja, padahal tidak.
harus saya tuntut pintar IPA, ternyata tidak. Karakter dulu yang dibangun. Nah, inilah langkah-langkah yang baik membangun karakter, ya, budaya-budaya positif yang dikembangkan. Saya terharu, betul terharu, luar biasa ya. Nanti kita sama-sama ya, kita introspeksi diri, kita merefleksi diri apa yang harus kita lakukan. Tidak, belum tepat saja, bukan salah. Makanya ibu tidak mau misalnya menerapkan peraturan yang tadi. Saya marah-marah karena saya pikir marah-marah saya itu terhadap bapak ibu tidak ada gunanya. Ya, kenapa saya harus anak-anak itu langsung bisa ke saya, tidak wali kelas masukkan? Karena saya juga mau mengasah kemampuan saya terhadap anak-anak ini. Bagaimana saya menghadapi anak ini? Ya, kemudian tidak mesti diputuskan di BK. Saya juga mau. Ya, misal, Bu, ngobrol lah Bu dengan anak ini. Saya mau Bu. Sekali lagi saya mau mengasah diri bagaimana membangun budaya positif pada anak ini. Ya, membangun budaya positif itu karena berdampaknya sangat banyak Bapak Ibu. Saya tidak mengajar, saya terasa pada umumnya anak-anak sayang dengan saya, padahal saya tidak mengajar. Pada saat ibu tidak ada di dalam kelas, saya masuk, ya saya masuk. Kemudian nanti anak-anak apa masalahnya? Kenapa kamu tidak boleh main bola? Sebenarnya saya masih salah ya, bawa bolanya nanti diberikan itu saya masih salah. Harusnya saya tetap bola itu di situ, tapi saya beri pemahaman. Itu sudah saya beri pemahaman Bapak Ibu. Kalau kalian misal bermain bola ruangannya sempit, ya kan, banyak barang yang nanti akan rusak. Enak kalau barang masih bisa kita ibu ganti, ibu beli. Tetapi kalau ada temanmu lagi ngelamun, badannya lemah, dia akan kena kepala. Nah, yang ini ibu tidak sanggup menggantinya, aku bilang. Itu Bapak Ibu. Ya, kemudian ada kasus lagi. Kenapa ya? Ada orang tua nih. Ada apa Pak? Jemput Pak? Bukan Bu, saya nih dipanggil, anak saya mecahkan kaca. Jadi saya bilang dengan Mem Anissa, Pak Tarmiji, dia takut Bu dengan saya, Mem Anissa dan Pak Tarmiji. Kata saya, tidak apa sih, apa masalahnya? Tidak, maksud saya tuh Bapak Ibu tidak perlu kita panggil.